Gue cuman pengen dihargain, gue dianggap di sini sebagai pacar, yang dimana foto-foto gue lo hapusin, terus gue nggak pernah kayak lo publish gue kayak gitu loh, kayak ya gimana sih lo nggak mau ngepost gue di feeds. Itu bukan, sebenarnya itu bukan masalah sih sebenarnya, kayak it's okay dia nggak mau post gue, cuman lo kayak gitu karena lo nggak mau nggak mau bubarin peternakan lo ya gitu. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur, yang tentunya malam hari ini akan ada episode baru yang dimana gue bakal nemenin lo 20 menit ke depan dengan satu cerita yang nanti bakal kita dengerin sama-sama dari orang yang punya ceritanya. Dan buat lo yang baru bergabung, semoga lo suka dengan podcast Teman Tidur ini ya. Karena podcast Teman Tidur ini diperuntukkan buat lo yang malam-malam susah untuk tidur dan gak tahu mau ngapain. Mungkin podcast Teman Tidur ini cocok buat lo dengerin ketika lo mau tidur. Dan buat lo yang suka dengerin podcast Teman Tidur, terima kasih banyak. Gue cuma mau ngingetin, jangan lupa untuk nyalain notifikasinya biar lo gak ketinggalan dari setiap episode yang nantinya bakal dipublish di podcast Teman Tidur. Dan gue hampir kelupaan ya, biasanya gue suka kelupaan ya, kayak episode kemarin gue lupa nih. Buat lo yang mau cerita juga boleh banget lo pantengin di sosial medianya podcast Teman Tidur, atau di sosial medianya gue di Instagram itu ada di Dera Firmansyah, atau di podcast.teman tidur. Tapi kalau lo punya TikTok, boleh banget lo follow juga podcast Teman Tidur di TikTok, karena gue di situ udah lumayan rutin tuh untuk live tiap malam gitu. Jadi buat lo yang mungkin tiap malam mungkin bingung gitu ya, kayak susah untuk tidur, sedangkan si episode podcastnya tuh cuma seminggu 2 kali gitu, lo boleh banget follow TikToknya podcast Teman Tidur di sana gitu. Tapi kalau buat lo yang nggak punya banyak waktu untuk bermain sosial media, boleh banget lo langsung kirimin aja ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Nanti di situ gampang banget, lo tinggal lihat aja di pojok kanan atas itu ada kirim cerita, lo tinggal klik aja. Terus udah deh tinggal bercerita. Kalau lo malas untuk nulis juga, lo bisa banget untuk rekam dulu ceritanya dan nanti langsung dikirim aja gitu. Oke, dan cerita malam hari ini datang dari Bianca ya, gue lupa, Bianca deh kayaknya. Bianca ini namanya udah disamarin. Dan Bianca ini ingin bercerita tentang, sebenarnya dia nanya dari question box yang gue bikin di Instastory podcast Teman Tidur dan Dera Firmansyah. Dia tuh nanya kayak, wajar gak sih kalau misalkan cowok kita gitu masih nyimpen foto mantannya. Nah ini menarik banget ya. Gue gak tahu lo relate atau enggak gitu, tapi mungkin beberapa orang pernah ngalamin hal yang sama. Sebenarnya ini wajar, bisa dianggap wajar dan bisa dianggap gak wajar gitu. Tapi ya gue pengen tahu dulu cerita lengkapnya dari Bianca ini ya. Semoga gue gak salah, tadi udah disepakatin sih disamarin jadi siapa, tapi gue lupa ingat Bianca kalau gak salah. Biar gak terlalu lama dan semoga Biancanya juga gak keburu tidur ya, karena ini udah lumayan malam juga. Gue langsung telepon aja Biancanya kali ya. Halo, selamat malam Bianca. Malam. Bener gak sih gue nyamarin namanya tuh Bianca? Iya bener dong. Bener ya? Bener kan? Tadi kita nyepakatin tuh Bianca namanya ya? Iya, Bianca. Oh iya, gue takutnya salah gitu. Lupa inget, maklum ya, faktor umur. Oke, Bianca, Cepet sorry. banget. Apa tuh? Cepet banget dari telepon yang pertama kedua? Iya. 10 menit kayaknya. Karena, karena lumayan cepet ternyata transfer datanya. Oh, oke. Gitu. Tapi jadinya kabar baiknya berarti lo gak usah nunggu lama gitu maksud gue. Aman kan? Belum mau tidur kan? Ya, aman. Oke, Bianca, tadi gue juga sempat mention dikit kayak lo tuh ngisi dari question box gue tuh dengan pertanyaan lagi gitu. Wajar gak sih kalau misalkan cowok kita masih nyimpen foto mantannya? Bener gak sih? Iya. Nah, gue penasaran nih, maksudnya karena kalau misalkan gue langsung balas di DM kan kayak
menurut gue sih bisa dibilang wajar dan bisa dibilang nggak wajar. Cuma gue pengen tahu dulu nih cerita keseluruhannya itu kayak gimana. Mungkin biar lebih enak dari awalnya kayak gimana, terus sampai akhirnya konfliknya gimana dan akhirnya kayak gimana. Silahkan Bianca. Oke. Oke, jadi singkat cerita, gue itu kenal, jadi dia tuh asli Jakarta. Oke. Kita ketemu di kota kita lagi ketemu di kota inilah sekarang. Oke. Dan gue juga lumayan lama di Jakarta, cuman kita nggak pernah ketemu. Jadi kita sama-sama kerja di sini, dan gue kenal sama dia, dan kita kenal di sini barengan. Jadi dia nyampe, gue nyampe, beberapa bulan kemudian kita kenal, dan setelah itu PDKT berapa bulan ya? 3 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan PDKT, terus jadian. Oke. Tapi Terus, sorry. Gue potong. Lo sama dia tuh sebelumnya nggak pernah kenal kan? nggak pernah kenal. Oh, nggak pernah kenal. Jadi PDKT selama Nggak 3 pernah. bulan, akhirnya Iya, punya hubungan gitu. iya, yes. Oke. Lanjut. Udah, udah, pokoknya jadian lah gue jadian itu bulan apa ya? Bulan Mei ke Juni gitu lah. Oke. And then 2 bulan after kita jadian, di bulan Agustus itu dia selingkuh. Oh, di 2 bulan Dia setelah lo seling- jadian dia selingkuh. Iya, dia selingkuh. Dia selingkuh itu sampai having sex gitu sama cewek itu. Oh, oke. Dan lo tahu dari mana? Iya. Nah, jadi kita tuh jarang banget ketemu kan, karena sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk. Jadi kita kayak ketemu itu kayak cuman 1 hari di 1 minggu itu. Oh, oke. Jadi waktu gue sibuk-sibuknya itu ketemulah kita setelah lama nggak ketemu di hari itu gue ngeliat di lehernya itu merah. Oh iya. Nggak mungkin dikerok di Merah. leher ya. Ya mungkin Iya sih, kan? tapi Terus, kalau kerokan kayaknya panjang ya. nah gue tuh awalnya gue nih agak-agak yang kurang ngerti gitu kan, Mm-mm. kurang ngerti kayak itu apa ya, terus gue tanya dong, Oh, masa sih? Lo itu berarti waktu itu tuh belum nyangka ke sana gitu? iya gue karena dia tuh pacar pertama gue by the way. Oh, serius lo? Iya, dia pacar pertama gue. Oh, oke. Terus? Jadi gue kan nggak pernah apa ya, maksudnya gue nggak pernah ada hubungan yang negative thing, you know. Ya. Ya, jadi gue nggak tahu tuh, kayak gue tanya itu lehernya kenapa, gue bilang gitu. Terus dia jawabnya, ini kebetulan dia waktu itu pakai kemeja. Dia bilang gatel karena kerah leher katanya gitu, kerah baju kena leher. Oh, gue Oh. gituin doang kan. Tapi gue overthinking dong, kayak, hah, emang iya ya? Biasanya kalau kena kayak alergi gitu, ya paling seharian hilang gitu kan. Terus kayak oke lah, gue nggak mau merusak hari itu karena kita jarang ketemu kan. Gue pengen quality time lah, kita dinner segala macam. Terus singkat cerita, setelah kayak seminggu setelah kita ketemu itu, gue kayak pengen cari tahu gitu kan. Nah, nggak sengaja handphone gue waktu itu hilang. Oh, serius? Handphone gue hilang. Terus dipinjemin lah sama dia nih handphone yang dia punya. Kebetulan dia ada 2 handphone waktu itu. Jadi satunya dia pinjemin ke gue karena gue kerja kan. Jadi butuh handphone cepet waktu itu. Jadi dipinjemin sama dia. Tapi pas dia ngasih itu handphonenya masih password lama, masih passwordnya dia, belum dibuka. Oh, oke. Terus gue DM dong pakai laptop gue kan. Gue tanyain, ini passwordnya apa, gimana cara aku mau buka, gue gituin. Terus dia bilang, oh masih password ya katanya. Ya udah nanti pas ketemu lagi aja aku bukain katanya gitu. Terus gue kayak, hah, kenapa nggak dibolehin gue yang buka, kan dia udah ngasih akses nih ke gue kan. Iya, tapi bagaimana lo mendapatkan handphone itu dengan lo nggak tahu password? Dia nitip ke temennya. Oh. Karena posisi kita tuh jauh banget. Oh, I see. Tempat gue sama tempat dia tuh jauh, jadi dia titip sama temennya. Oke.
Terus udah kan, gue kayak overthinking nih, kayak kenapa nih dia nggak ngasih kan? Tapi kayak ya udahlah, gue coba otak-atik tuh passwordnya, gue pakai eh, apa random random number gitu, nggak bisa. Terus terakhir gue pakai tanggal lahirnya dia. Dan Ini bisa. cowok-cowok tuh pasti sering banget kejebak sama ini kan. Sumpah, Iya gue sih. sering banget dengar cerita-cerita orang kalau ke gap selingkuh tuh pasti karena password mereka tuh pakai tanggal tanggal lahir. Iya, 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 iya. Akhirnya kebuka lah. Gue tuh takut anjir, waktu kebuka itu gue takut kan, kayak Iya, iya. deg-degan apa yang bakal gue temuin gitu. Mm. Akhirnya ya udahlah, gue kayak memberanikan diri. Hal pertama yang gue buka tuh eh, fotonya, albumnya gue buka, Loh, langsung ketemu anjir, oh lo langsung langsung ketemu. langsung buka foto. Iya, Oh. padahal di situ masih ada Instagramnya, masih ada lainnya segala Iya, iya, macam, iya, tapi iya. yang gue buka itu foto foto albumnya. Kenapa? Kok lo kayak ada tergerak gitu hatinya, gue mau lihat foto ah gitu. Karena gue sebenarnya kepo gitu loh, kepo sama kehidupan dia, kayak dia ngapain aja Oh. sih di handphone ini terakhir gitu. Ah, oke, oke. I see, I see. Jadi gue buka lah albumnya, langsung dek, wah ada foto cewek nih, siapa nih gitu kan. Fotonya Oke. sekasur gitu sama dia. Oh. Nah pas gue buka di tanggal 28 Agustus, itu jam 10 jam 9 malam. Dan sebelum itu jam 8 malam dia chat gue, dia bilang, eh sayang aku capek banget, aku mau tidur dulu ya gitu. Anjir. Posisinya gue masih kerja tuh. Oke, gue bilang. Terus udah tuh pokoknya tanggal segitu, jam segitu, itu berapa hari ya? Gue ketemu sama dia itu tanggal 1 September. Agustus, iya September. Gue ketemu dia antara 1 apa 2 September gitu. Pokoknya beberapa hari setelah dia kejadian itu. Berarti cupangan lehernya itu, merahan lehernya itu eh, pas kejadian itu dong, pas dia tidur cepet kan. Iya, 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 iya. Nah, udah kayak gitu kayak, wah, gue langsung kayak, gimana sih kalau kita orang yang kita sayang terus ketahuan main gitu. Kayak Iya, gue iya. shock gitu kan. Hmm. Terus gue diem, awalnya gue diem kayak, gue lanjutin gak ya nyari taunya gitu. Tapi kayak ya udahlah, gue pengen clear semuanya, gue cari tahu lah sampai akar-akar. Gue tuh sebelumnya nggak pernah banget kayak kepoin sosial media dia, kayak Hmm. mantan-mantannya dia gue nggak tahu segala macam. Gue nggak mau cari tahu, kayak ya udahlah masa lalunya gitu. Hmm. Kayak yang gue jalanin sekarang ya udah yang sekarang. Tapi ternyata isi-isi DM-nya itu adalah dia nge-replay cewek-cewek kayak, ih cantik banget ih gitu. Ya aku sange banget liat kamu kayak Iya, gitu-gitu. anjir. Demi Allah, Demi gue apa? ngebacain semuanya. Gue ngebacain semuanya. Dan lo tahu, selama kita deket, selama kita pacaran, dia nggak pernah nge-replay itu ke gue. Oh. Kayak, even dia kayak nge-replay cantik banget gitu, nggak pernah. Oh, oke, oke, oke. Gitu. Jadi sama cewek-cewek lain tuh kayak dia se-friendly itu gitu nge-replaynya. Itu sama satu Oke. orang atau lebih dari satu orang? Enggak, lebih dari 10 orang Masa sih? anjir. Serius lo? Iya. Oke, oke. Oke, lanjut. Even sama mantan gebetannya, dia masih kayak chat intens gitu. Itu udah pacaran sama gue. Nah, lo tahu itu gebetannya dari mana? Dia cerita atau gimana? Nah, jadi kenapa gue tahu itu gebetan dia? Jadi waktu cewek itu ulang tahun, dia kayak bikin kayak lucu-lucu gitu, share di story dia, kayak ucapin happy birthday buat cewek ini. Terus kayak gue bingung kan, gue ulang tahun dia nggak pernah ngepost story tentang gue, tapi kenapa cewek ini kayaknya kayak di apa pakai Spesial stiker-stiker gitu ya? lucu kayak gitu-gitu loh, Ah, kayak ah, ah. spesial banget di cewek gitu kan. Iya, 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 iya. Nah terus gue tanya, ini siapa? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya dulu aku pernah deket sama cewek ini katanya. Oh, terus masih deket sekarang gue gituin. Terus dia bilang, enggak lah, cuman sekarang kayak teman aja, sering karena segrup ML katanya gitu, Mobile Legend. Oh. Nah, gue gituin kayak, ya udah, eh gue nggak yang kayak gue ributin tuh enggak, gue kayak oh ya udah gitu. Terus
Udah kan, akhirnya gue bilang, ya udah kalau misalnya udah nggak ada hubungan apa-apa, kamu respect aku dong sebagai pacar di sini. Gue bilang gitu kan. Terus dia Hmm. bilang, iya iya katanya. Oke, udah tuh Agustus udah berjalan segala macam. Kita udah baikan, gue kasih kesempatan buat dia. By the way, pas kejadian dia selingkuh itu, gue udah mutusin dia. Oh Gue bilang langsung. kayak gue nggak mau. Iya, gue langsung mutusin dia dan gue nggak mau. Ya gue langsung mau balik ke Jakarta lah waktu itu, kayak gue di sini ngapain sih buang-buang waktu untuk orang yang nggak ngehargain gue bilang gitu kan, karena gue di sini sendiri gitu posisinya. Hmm. Oke Udah kayak oke. gitu dia ngejar-ngejar gue kayak masih pokoknya kekeh banget lah, tiap malam dia ada di depan kosan gue gitu mau temuin gue, kayak pengen ngejelasin gitu lah. Oh. Akhirnya kayak gue kasihan gitu kan, kayak kasihan banget nih tiap malam dia datang gitu nyamperin gue. Jadi ya udah akhirnya malam itu kita ke Starbucks, kita nongkrong. Ya udah gue diemin lah pokoknya, gue diemin. Terus dia kayak berusaha untuk ngejelasin segala macam. Gue bilang minggu depan gue balik ke Jakarta, gue bilang kayak gitu. Eh, kita gak usah lanjut lah, gue bilang gitu kan. Pokoknya dia mohon-mohon lah sama gue, dia mohon-mohon kayak ya udah. Akhirnya gue bilang aku udah gak ada rasa sama kamu, gue bilang kayak gitu, jangan paksain. Terus dia bilang aku nggak peduli, even kamu udah punya pengganti Anjir. aku nggak peduli, pokoknya gimana Anjir. pun caranya aku bakal dapetin hati kamu lagi katanya kayak gitu. Luluh dong lo digituin ya gak sih? Iba dong gue. Iya 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 iya. Iya. Anjir. Ya udah akhirnya gue mencoba tuh, gue kayak gue mati rasa bener-bener kayak lost feeling itu sebulan, sampai pada akhirnya gue ngelihat perjuangan dia kayak oke lah gitu kan. Kayak September Oktober itu kayak kita bener-bener kayak udah fine banget. Akhirnya singkat cerita di bulan Desember dia balik ke Jakarta karena sepupunya nikah. Hmm. Desember itu dia balik, itu everything goes fine, baik-baik semua, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang, gue juga nggak cari tahu lagi, gue nggak cari tahu, nggak kepoin lah selama dia di Jakarta gimana. Hmm. Udah kayak gitu, em, baru beberapa hari yang lalu gue nemuin ternyata di bulan Desember itu yang dia balik ke Jakarta, dia temuin lah mantan gebetannya itu yang dia post di story. Yang waktu ulang tahun itu. Iya, Oh. em, dia ketemu sama cewek itu, gue kaget kan, kayak, hah ini bener nih yang gue lihat, apa nggak salah. Terus gue kayak scroll lagi kan, baru tuh gue bener-bener gue ulik semua galerinya, ternyata semua mantannya itu masih ada di galerinya dia. Tapi gue Oh. lihat di recently delete-nya, itu foto gue semua. Apa? Foto lu Di recently semua. delete itu di Oh. foto-foto gue semua. Masuk Oh. nggak lo? Masuk masuk Jadi masuk masuk. ya Paham di paham paham gue. galerinya dia itu semua foto-foto mantannya masih ada, Tapi tapi foto lo udah gue masuk ke pacarnya tempat sekarang sampah yang udah iya di dihapus tempat itu ya. sekolah. Ya Allah sedih Iya sedih, banget. sedih banget ya sih. Iya, iya itu kan bener gak sih kayak anjir udah di Iya, delete gitu. Iya kan? iya sedih banget kan. Jadi gue Iya iya iya. Iya. terus Terus terus. udah tuh kayak gue nahan sakit waktu itu. Jadi gue lihat lah, gue buka lagi lainnya. Tapi Instagramnya itu masih aman tuh waktu gue lihat. Instagramnya kayak ya udah dia nggak ada flirting lagi sama cewek-cewek gitu. Oh. Tapi di recently delete juga gue ngelihat DM dia sama cewek mantan gebetan dia itu. Maksudnya gimana? Di recently delete Di lo lihat dia jadi DM. Jadi di di screen capture DM-nya gitu. iya di Instagramnya itu chatnya dihapus sama dia, tapi di screenshot sama dia. Ih buat Gue apa nggak tahu sih? screenshot itu dia habis ngirim ke siapa terus di delete sama dia apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi Oh. kenapa sampai gue tahu ya, gue lihat di recently delete-nya itu ada chat dia sama cewek itu. Iya 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 I see. Cuma Terus gue masih pertanyaannya gini, iya gimana gimana? pertanyaannya gue udah lama banget nggak lihat lo kangen gak sama gue? Oh, itu siapa yang bilang cowok lo? Iya, Aduh. coba gue ngomong kayak gitu. Terus ceweknya bilang, iya sama, gue juga udah lama gak ngeliat lo katanya, gue udah lupa sama lo kayak gimana. Terus kayak gitu gitulah. Akhirnya Hmm. kayak oke, gue nggak lihat sampai habis.
Terus juga ada beberapa chat dia sama temen cowoknya. Jadi temen cowoknya ini minta kontak temennya. Terus dia bilang, dia ngirim, tapi sambil ada bubble text yang dia bilang, punya gue jangan dideketin, katanya gitu. Oh. Nah, oke. Terus kayak oke itu. Terus lagi, akhirnya gue buka lainnya kan. Di lainnya itu ada satu chat, itu kayak mungkin itu tuh isinya album-album dia gitu. Dia nyimpen album-album cewek-cewek naked, pop-up Oh. cewek. Terus ada semua lah kenangan-kenangan dia sama si mantan gebetan dia ini. Kayak semua yang pernah dia confess ke cewek itu ada di chat itu. Dan Oh. gue ketemu foto-foto mantan gebetannya juga masih ada di situ. Kenapa gue ketemu itu di situ, di line itu. Terus foto selingkuhannya dia itu yang dia having sex itu juga masih ada dibikinin albumnya. Serius lo? Sedangkan gue nggak ada. Ih, serius? Iya, nggak ada, kayak nggak ada apa ya, momen-momen tentang gue tuh nggak ada dibikin sama dia tuh nggak ada. Oh, oke. Terus di archive Instagramnya masih ada archive foto dia sama mantannya. Dan lo tahu, gue sama dia selama pacaran hampir 2 tahun ini nggak pernah ada foto bareng. Kok bisa? Pernah ada sih foto boot doang, itu juga karena gue yang maksa. Oh, Gue sorry. juga nggak, jadi Berarti kayak gue selalu, kenapa? enggak, lanjut. Gue selalu nanya gitu kan, kenapa sih kamu nggak pernah mau foto bareng aku gitu. Terus dia bilang, iya karena kita gak pernah proper fotonya, kayak gitu segala macam. Terus gue bilang, gue setiap ketemu sama dia, gue selalu rapi, gue selalu kayak ya do my best gitu Ya, loh ya. ketemu sama dia kan, karena Hmm. dia pacar gue. Tapi dia kalau ketemu gue kayak ya udah, ya seadanya aja gitu, nggak pernah rapi. Tapi kalau gue bandingin dia ketemu sama temen-temennya, ketemu sama siapalah gitu, pasti dia selalu rapi, dia selalu stylish banget. Tapi kenapa sama gue kayak beda gitu loh, ngerti nggak lo? Ngerti. Sorry, Ya gue jadi potong. kayak, iya, Bian. jadi gue kayak bingung kan, kayak gue sering banget tanya-tanya gitu kayak kenapa sih kamu nggak pernah rapi, kamu nggak suka ya ketemu aku gitu. Itu gue cewek bodoh ini. Ya udah, jawaban dia selalu kayak, iya karena aku nggak tahu kalau kita mau kesini, aku nggak tahu kalau kita mau kesini, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, ya oke. Itu kayak ya udahlah, gue tuh selalu memaklumi aja gitu karena gue nggak mau jadi cewek ribet, tau nggak? Iya. Bianca, tapi Kayak sorry ya gue udahlah. potong. Heeh. Lo berarti selama lo jadian tuh nggak go public juga ya? Iya, cuman ya Oh, dia ada sih, dia kayak masukin gue ke story-nya dia tuh story. ada. Ya, tapi kalau untuk di Iya, feed kayak gitu enggak ya? enggak. Ah, oke, Nah, I see. jadi kan Hmm. beberapa hari yang lalu itu baru tuh gue ngebahas semuanya kan. Ya. Kita ya, nggak berantem sih, kayak gue lebih ke em, kayak gue sharing aja gitu. Gue pengen keluarin unek-unek gue. Bener-bener Sabtu kemarin deh kayaknya. Oh, baru banget kemarin. Iya, jadi gue unek-unek gue keluarin semua, kayak gue ngasih tahu apa yang gue lihat di handphonenya selama ini, apa yang dia bohongin gue segala macem gitu. Hmm. Terus dia tuh masih ngelak-ngelak gitu, kayak bulan Desember. Gue tanya kan, kayak kamu masih nyimpan foto-foto mantan kamu ya? Dia mikir gitu kan, kayak kayaknya enggak deh katanya gitu. Tapi nggak tahu ya katanya. Soalnya aku udah nggak pernah nge-scroll handphone katanya. Terus gue Hmm. bilang, coba dicek, gue bilang gitu. Terus dicek sama dia. Oh iya masih ada katanya. Tapi udah kayak, udahlah aku males lihat kata dia gitu. Terus Ah. gue tanya, kan aku udah pernah minta hapus, kok masih ada? Gue bilang gitu. Aku udah males katanya, aku males banget nge-scroll ke atas katanya gitu. Oh. Kayak kalau aku scroll ke atas kayak aku harus keinget lagi sama orang itu kata gitu. Gue bilang, kalau emang kamu males sama orang itu, ya udah tinggal hapus, clear dong. Gue bilang gitu kan. Terus Hmm. kenapa masih kamu simpen? Terus dia bilang kayak, ya aku males aja katanya gitu. Oke, gue diemin tuh. Itu masih nggak dihapus tuh, udah ke gap gitu dia masih nggak ngapus, kayak ditutup handphonenya. Terus gue tanya lagi, Desember kemarin kamu pulang, eh, kamu ketemu siapa aja? Gue bilang gitu.
Terus dia bilang, dia sebutin ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Gue bilang, ketemu si cewek ini nggak? Gue sebutin namanya kan. Hah, katanya, ketemu dia? Enggak lah kayaknya. Emang kenapa, katanya gitu. Terus gue tunjukin langsung foto yang gue temuin itu kan, foto dia sama cewek itu di tanggal segitu. Oke. Lah iya, katanya. Di kocak. Terus dia Alzheimer anjing. Aduh. Capek gak? Lah iya, katanya. Kenapa, gue bilang gitu. Kita pacaran kapan sih, gue bilang gitu kan. Kita pacaran ya Mei pas aku ulang tahun, katanya. Oke, Mei. Terus Desember kamu masih bisa ketemu sama cewek ini. Kata kamu udah gak ada hubungan apa-apa. Kamu gak ada bilang ke aku loh kamu ketemu sama cewek ini, gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya, katanya. Tapi aku lupa, emang aku pernah ketemu ya sama cewek ini. Soalnya aku tuh kayak udah ilfeel banget sama dia. Aku udah cut off semuanya, bla 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 bla. Anjir. Gue bilang, tapi ini loh buktinya. Aku ngomong selalu ada bukti, gue bilang gitu. Terus dia diam. Terus gimana nih, gue bilang gitu. Dia bilang, aku bener-bener udah cut off, aku udah gak ada hubungan, aku gak pernah chatan sama dia, gak pernah ngirim-ngirim lagi, ngirim-ngirim reels, TikTok gitu, gak pernah, katanya. Oh iya, coba lihat di recently delete kamu, gue bilang, September kemarin kamu masih chatan tuh sama dia, nanya kangen gue apa enggak, gitu. Iya. Terus dia bilang, enggak ada, katanya, enggak ada, kamu mah, nyari-nyari masalah, katanya gitu. Gue bilang, oke, kalau memang omongan aku nggak kebukti, tapi coba lihat recently delete-nya dulu, gue bilang gitu. Dia lihat, iya katanya, aku lupa sih, katanya. Terus gue tanya, kenapa chatnya dihapus? Kenapa chatnya dihapus? Terus dia kayak, enggak, aku nggak pernah chatan sama dia, nggak pernah chatan sama dia. Terus gue, coba jawab tuh jangan jawaban tolol yang dikasih ke aku, gue bilang gitu. Terus dia diem, dia cuma diem doang. Tiap ke gap tuh dia selalu diem. Terus gue bilang, udahlah, kayaknya waktu kamu ketahuan selingkuh pertama, itu kan kamu bilang kalau misal ketahuan lagi, ya udah kita selesai. Gue bilang gitu. Ya udah, aku mau itu diperjelas aja. Gue mau selesai. Gue bilang gitu. Enggak, katanya. Apaan sih? Aku kan gak ada hubungan sama siapa-siapa. Aku gak ada selingkuh lagi, kata dia kayak gitu. Aku gak ada selingkuh. Gak ada selingkuh, tapi ini apa? Gue bilang, lo ketemu sama cewek anjing, gak gitu. Kesel ya, Wak. Iya, kesel kan, kayak udah ke gap, kayak ya udah ngomong apa adanya itu susah banget dia tuh, tapi masih kayak bolak-balik kemana-kemana gitu. Aku ketemu sama si ini kok, katanya. Enggak, pertanyaan gue, lo ketemu sama cewek ini. Terus aku tuh gak ada hubungan sama dia, aku tuh udah ilfeel sama dia, kita tuh gak ada kontekan segala macam. Gue bilang, lihat WhatsApp lo sekarang, gue bilang gitu. Karena tanggal berapa ya, 18 Agustus kemarin, dia masih chat sama cewek itu. Tapi cuma ngirim link TikTok gitu doang sih. Tapi ya chatnya dihapus kan. Yang kebaca tuh cuma itu doang. Terus gue bilang, ya mana gue tahu orang itu chatnya dihapus, gue bilang. Oh iya, aku ada chat dia tanggal bulan kemarin. Terus gimana tuh, gue bilang gitu. Coba dong diperjelas, gue bilang gitu kan. Kayak gimana sih ini, gue bilang gitu. Terus dia diam, dia bilang, enggak, pacar aku tuh cuman kamu doang, katanya gitu. Aduh ya Allah, pacar aku tuh cuma satu, kamu doang. Dia bilang, enak tuh punya pacar satu tapi cewek di mana-mana, gue bilang gitu. Iya, terus gue bilang kayak gini, bisa nggak usah wasting my time, gue bilang. Kalau misalnya lo masih mau main-main, jangan sama gue. Gue udah kasih peringatan itu dari awal-awal sebelum kita pacaran, gue bilang kayak gitu. Karena di sini tujuan gue, oke, kalau lo belum mau married, oke, tapi gue nggak mau di sini lo pacarin gue, tapi lo masih main-main sama cewek lain, kayak gitu. Gue bilang. Terus dia bilang, enggak, aku nggak main-main, katanya, aku serius sama kamu. Terus gue bilang, kasih pembuktian sama gue gituin kan. Kasih pembuktian sama gue sekarang kalau lo serius sama gue. Terus dia jawab, untuk sekarang aku nggak bisa ngasih kamu pembuktian. Oh, dia bilang gitu? Iya, karena ya aku belum bisa bawa kamu ke Jakarta untuk kenalin ke keluarga aku, katanya. Gue nggak minta itu, gue bilang.
gue cuman pengen dihargain, gue dianggap di sini sebagai pacar, yang dimana foto-foto gue lo hapusin, terus gue nggak pernah di apa ya kayak lo publish gue kayak gitu loh, kayak ya lo nggak ya gimana sih lo nggak mau ngepost gue di feeds itu bukan sebenarnya itu bukan masalah sih sebenarnya kayak it's okay dia nggak mau post gue cuman lo kayak gitu karena lo nggak mau ini ya nggak mau bubarin apa peternakan lo ya gitu. Kayak gitu kesel gak sih gue kayak Kesel. oke, mantannya dia post mantannya dia setiap dia post foto even itu foto dia sendiri dia nge-tag nama mantannya. Kenapa pas sama gue tuh kayak bener-bener gue di hide sama dia kayak gue bingung kan kayak gaya pacaran dia sekarang nih apa emang dia pengen private apa secret apa gimana gue bingung gitu kan. Iya. Ya udah sampai detik ini kayak gue bingung sih. Tapi setelah obrolan itu nggak ada kejelasan maksudnya lo udahan kah atau kayak gimana akhirnya? Gue bilang gue udahan aja seperti kesepakatan dia. Kalau misalnya ketahuan lagi dia bermasalah ya udah cut off. Tapi dia nggak mau. Dan lo tetap ngikutin juga, dia? Iya. Ya. Sekarang sih? Kesel juga gue malu. Nah sekarang itu gue bingung memposisikan diri gue kayak apa gue jalanin aja sampai gue bener-bener capek atau gimana gitu. Lu mau capek sampai mana? Emang sekarang lu udah nggak capek? Maksudnya masih nggak capek sekarang? Iya gue capek kayak hampir 2 tahun ini gue digituin terus kayak tiap bulan tiap minggu tiap ketemu kita tuh berantem. Iya dengan masalah yang sama kan? Iya dengan masalah yang sama. Iya ya sebenarnya kalau runtut kayak untuk masalah nggak go public itu sebenarnya aman-aman aja kalau misalkan nggak ada history yang kayak gini gitu. Tapi kalau untuk udah ada yang kayak gini sih nggak apa-apa banget kalau misalkan untuk mempertahankan sebuah hubungan lo minta go public karena udah ada case gitu. Nah kalau belum ada case nggak go public sih itu kesepakatan orang yang punya ngejalan hubungan kalau kata gue. Tapi gue yakin kalau emang dia serius lo minta go public, kalau dia mau berarti dia serius. Tapi kalau dia nggak mau dia emang nggak serius itu sama lo. Iya, I get it. Dan yang bikin lo bertahan sampai bilang kayak gue nggak tahu nih, gue bingung nih, gue mau nunggu sampai gue capek atau gimana gitu. Itu apa yang alasan lo bertahan? Gue penasaran juga sih. Jujur gue juga nggak tahu apa yang gue pertahanin sampai sekarang. Mungkin karena gini ya, gue tuh takut. Gue takut karena pertama gue takut diteror sama dia karena pernah kejadian kan. Karena dia teror kayak dia nggak mau putus. Iya, gue tuh takut banget. Kayak dia ngelakuin hal-hal yang aneh tuh gue takut anjir. Karena gue di sini sendirian. Gue nggak ada temen yang bener-bener kayak bakal bisa bantuin gue tuh. Gue takut itu. Jadi kayak kan gue tuh punya planning untuk gue balik ke Jakarta lagi bulan November kan. Bulan November Desember kayak udahlah gue pengen pergi dari kota ini gitu, pengen jauhin dia dengan cara gue pergi dari kota ini. Nah itu planning gue sih. Oh ya udah, lakuin planning itu sih kalau kata gue. Karena ya gue bukannya mau banyak ikut campur dalam permasalahan lo ya, maksudnya gue lebih ke yang pertama sebenarnya kalau mau diruntut tadi yang kayak gue jadi baru tahu juga nih, maksudnya beberapa cerita yang gue dengerin dari teman tidur, cerita-ceritanya itu ternyata ada cewek yang nggak tahu kalau ternyata si cowoknya ini punya pasangan. Mungkin case-nya mirip sama kayak lo. Jadi kayak si cowoknya nih nggak nunjukin kalau dia punya pasangan kan, dan dia bisa aja ngomong kayak gitu. Maksudnya gue bukan membela si cewek yang lagi deket sama si cowok lo ini ya. Gue bukan ke arah sana. Cuma gue pernah denger cerita dan nggak 1-2 gitu. Itu dia tuh baru tahu ketika ya dia nggak pernah posting, dia nggak pernah ngomong juga. Terus gue harus tahu dari mana gitu. Emang gue kenal sama ceweknya dia gitu. Nah itu loh. Jadi gue jadi terbuka juga. Oh ternyata kayak gini ya. Maksudnya gue sempet nggak percaya sama si cerita yang cewek-cewek itu. Maksudnya masa sih lo nggak tahu si cowok ini punya pasangan atau enggak gitu. Tapi kalau case-nya kayak gini sih,
mungkin iya ya, bisa jadi dia nggak tahu Iya, iya, juga, iya nggak sih? Jadi iya. korbannya tuh bukan cuma dia, tapi lo juga gitu. Lo juga kan Mm-mm. ya secara nggak langsung dibohongin kan sama si cowok lo ini gitu. Iya, iya. Nah itu sih maksud gue, dari situ aja kayak itu aja udah nggak komit dalam sebuah hubungan. Let's say dia Mm, sampai ngebujuk lo dan ya kayak seolah-olah menyesali perbuatannya, kayaknya itu cuma kayak mm-mm. menutupi rasa bersalahnya dia Mm-mm, doang mm-mm. gitu, bukan penyesalannya ya. Kayak dia tahu dia salah, dia mau minta maaf. Tapi untuk Iya, penyesalan kayaknya karena gue nggak tahu. ketahuan. Kayak gitu sih. Makanya ya kalau bisa sih, ya kalau kekhawatiran lo karena diteror, ya itu mungkin lo yang lebih tahu ya, gue nggak tahu. Cuma yang jelas sih sebisa mungkin lo hindarin orang-orang kayak gitu, dan jangan sampai lo punya hubungan yang serius kayak gitu sih. Maksudnya punya hubungan serius sama orang yang kayak gitu. Kecuali kalau dia emang udah totally berubah ya. Maksudnya setiap orang tuh punya Iya, kesempatan untuk berubah kan. Dan gue percaya iya. itu. Tapi kalau dia tidak menunjukkan sedikit pun gitu itikat baiknya, ya buat apa lo bertahan gak sih gitu. Sesimpel itu kan sebenarnya. Iya, iya benar. Gue Oke, tuh oke. bener-bener udah lama banget pengen ngelepas dia, cuman kayak gue nggak tahu apa yang ngehalang gue ya untuk ngelepas dia tuh susah banget, bener-bener sesusah itu. Sampai gue pernah apa pernah ngelakuin hal yang sengaja karena untuk ngelepasin dia. Gue jalan sama temen cowok gue jalan Hmm. sama temen cowok gue, Hmm. dan gue sengaja untuk biar dia tahu sendiri gitu, dan dia tahu, sampai akhirnya dia tahu, dan dia cuman kayak ya udah, dia ngebiarin gue karena dia memaklumin, eh, karena dia nggak bisa apa ya, karena dia juga punya kesalahan, dan akhirnya gue juga ngelakuin kesalahan, jadi fair katanya, terus kita udah sama-sama udah nggak usah ngelakuin itu lagi, bla 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 gitu. Tapi enggak Dan sih. Tuh, ini lambat iya, laun kalau jadi lo aku bertahan di nggak sini bisa. ya, hubungan toksik ini akan Hmm? menular. Jadi kayak, Sumpah iya. ya jadi kayak apa ya, kayak lo tuh seolah-olah pengen, niat lo tuh pengen lepas, tapi secara di waktu yang bersamaan lo tuh duplikat apa yang dia lakuin ke lo gitu. Iya, Dan iya, itu iya, bisa iya. jadi I perilaku just yang annoying him. menular. Jadi kalau menurut gue sih saran gue lepasin as soon as possible ya. Maksudnya kayak Iya. gimana pun caranya, ya lo harus bener-bener cut off gitu. Kalau ketakutan lo perihal teror sih, lo tinggal bilang aja kalau lo macem-macem, gue bisa lapor polisi ya gitu. Maksudnya kita kan hidup di negara yang emang ada naungan hukum gitu. Ya, Iya. ya amit-amit maksudnya kan, ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Cuma maksud Iya, gue iya. jangan terlalu takut, karena lo juga berhak untuk merasakan kebahagiaan. Maksudnya gini, kayak lo juga bertahan bukan karena sayang-sayang banget, tapi karena ketakutan. Nah itu juga kan gak baik buat lo sendiri Iya. gitu loh. Maksud gue lebih Mm-mm. ke arah sana sih. Cuma again, keputusannya bakal kayak gimana itu terserah lo juga sih. Cuma ini dari gue aja gitu. Oke, Bianca, karena ini waktunya terbatas nih, Ya. memori gue juga kayaknya udah mau habis. Mungkin terakhir, Bianca ada yang pengen lo sampein juga gak sih? Buat cowok lo atau buat siapapun itu orang di luar sana, ada pesan dari lo atau apa? It's up to you. Pesan gue buat cowok gue ya, Hmm. merubah diri untuk lebih respect sama pasangan aja sih. Even nanti dia sama pasangan yang baru atau sama gue sekarang, gue cuman pengen dia bisa ngerespect apapun yang ada di hidup dia, siapa yang nemenin dia, itu sih. Oke. Karena selama ini gue nggak pernah dapetin appreciate dari dia, apapun, kayak gue nggak pernah di treat spesial sama dia gitu. Tapi gue masih bertahan sama dia. Dia harus berterima kasih sih sama gue. Iya, 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 iya. Itu aja sih mas, Oke. kayaknya. Oke, Bianca. Thank Semoga lo you, thank you lebih so much. lebih lebih lega ya setelah lo bercerita ini ya. Iya, 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 iya. Anyway, thank you Thank you so juga, much. lo udah mau cerita di teman tidur ini, dan semoga cerita lo ini ya bisa didengerin sama teman-teman yang lain, jadi biar nggak Mm-mm. masuk ke masalah yang sama lah, ibaratnya bisa menghindari case-case yang kayak gini Mm-mm. gitu. Iya, jangan sampai ada di case ini deh pokoknya. Karena Kalau complicated udah ada banget ya. ciri-cirinya langsung cut aja, jangan sampai kayak gue, kayak kasih ngasih kesempatan akhirnya susah untuk ngelepas. Iya, benar-benar. Oke, kalau begitu thank you Bianca, salam kenal dari gue.
Lo sehat-sehat, juga kesehatan dan semangat terus ya. Semoga lo Thank you Mas Dera, salam selalu kenal. diberikan lindungan dan kekuatan untuk mendapatkan Amin. kebahagiaan. Amin. Amin, amin. Thank you so much. Oke, semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you Yes, Bianca. yes. Oke, thank you. Bye. Bye-bye. Oke, itu cerita dari Bianca ya. Ini menarik sih menurut gue. Maksudnya, em, gue jadi kayak kayak em, menyusun kayak puzzle gitu loh, kayak beberapa cerita di bulan-bulan kemarin tuh gue sempet denger. Gue lupa deh, ada beberapa yang diangkat, ada yang beberapa nggak gue angkat juga. Cuma salah satunya itu ya ada banyak cerita yang tentang kayak ini case-nya ada cowok juga ada sih kalau nggak salah ya. Jadi cowok juga nggak tahu nih cewek tuh ternyata udah punya cowok gitu. Jadi ini bisa menimpa bukan buat cowok doang ya. Jadi bisa jadi ini posisinya cewek juga yang dimana dia tuh udah punya cowok, tapi dia nggak bilang kalau dia tuh punya cowok gitu. Atau sebaliknya kayak misalkan cowok nih dia punya cewek tapi dia nggak bilang kalau dia tuh punya cewek gitu. Dan orang yang bercerita ke teman tidur itu adalah orang-orang yang dibohongin ternyata dia tuh udah punya pasangan, bahkan ada yang sampai punya suami atau istri orang gitu. Nah itu gue masih nggak masuk di akal gitu. Jujur ini pikiran buruk gue sih sebenarnya, kayak masa sih lo nggak tahu orang yang lagi deket sama lo tuh beneran lagi sendiri atau udah punya pasangan gitu kan, kayak nggak mungkin banget gak sih, kayak lo posisinya lagi deket sama siapa gitu ya. Masa sih lo nggak bisa mastiin kalau dia tuh beneran sendiri atau dia udah punya pasangan? Kan harusnya di era sosial media sekarang tuh udah terbuka itu ya informasi gitu. Tapi kalau gue ngedengerin cerita dari Bianca ini, make sense buat gue ketika orang yang cerita kemarin-kemarin itu dia nggak tahu juga si pasangannya itu ada atau enggak gitu, karena nggak pernah dipublish juga gitu. Ya iya sih, masuk akal juga gitu. Maksud gue ya dari cerita ini semoga ada banyak pelajaran yang bisa lo dapetin juga, maksudnya dari cerita Bianca ini. Dan apa ya, buat Bianca, gue berharap sih ya cowok lo berubah ya. Tapi kalau nggak berubah dan lo ngadepin masalah yang sama lagi, kalau boleh kasih saran sih lo mending cabut aja sih. Kalaupun lo takut, tenang. Di sini nih negara ini negara hukum kan, dan lo masih punya keluarga. Lo bisa cerita ke keluarga lo, dan selama lo nggak salah, lakuin yang terbaik gitu. Karena yang gue khawatirkan adalah dalam sebuah hubungan yang toksik itu tuh secara nggak sadar itu bakal menularkan perilaku gitu loh. Nah itu yang gue khawatirkan gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, mungkin karena ini udah lumayan lama juga nih, udah sekitar 40 menitan. Anyway, thank you banget buat lo yang udah dengerin episode malam hari ini sampai beres. Tapi buat lo yang nggak dengerin sampai beres karena lo sekarang udah tidur, nggak apa-apa banget. Lo nanti besok pagi bisa dengerin lagi si episode ininya. Dan buat lo yang mau cerita, gue mau ngingetin juga, lo bisa banget untuk pantengin sosial medianya Podcast Teman Tidur atau sosial medianya gue di Instagram di Dera Firmansyah atau di podcast.temantidur. Kalau lo nggak punya banyak waktu untuk mantengin sosial media, lo boleh banget langsung kirimin ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Kalau misalkan lo malas ngetik, di situ juga lo bisa rekam ceritanya. Maksudnya bukan di websitenya sih, lo rekam dulu di handphone, nanti lo bisa upload di sana gitu. Oke, mungkin itu aja untuk episode malam hari ini. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.